Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauji akan memberikan penjelasan mengenai beberapa teknik-teknik data mining. Yang pertama, teknik klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Kemudian, teknik clustering dengan algoritma K-means. Kemudian, teknik asosiasi dengan algoritma a priori. Yang pertama, teknik klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Klasifikasi merupakan sebuah proses training, suatu fungsi tujuan yang digunakan untuk memetakan tiap himpunan atribut suatu objek ke satu dari label kelas tertentu yang didefinisikan sebelumnya. Teknik klasifikasi ini cocok digunakan dalam mendeskripsikan dataset dengan tipe data dari suatu himpunan data yang yaitu biner atau nominal. Adapun kekurangan dari teknik ini yaitu tidak dapat untuk himpunan data ordinal karena pendekatan-pendekatan yang digunakan secara implisit dalam kategori data. Output atau keluaran dari metode klasifikasi ini biasanya dalam bentuk decision tree. Algoritma naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibandingkan dengan model klasifikasi lainnya. Keuntungan penggunaan adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varian dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks covariance. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kelebihannya mudah untuk dibuat, kemudian hasil bagus, dan kekurangannya asumsi independence antara atribut membuat akurasi berkurang karena biasanya ada keterkaitan. Dan ini adalah persamaan teorema Bayes. Tahap proses algoritma naive Bayes. Yang pertama, menghitung nilai peluang kasus baru dari setiap hipotesa dengan kelas atau label yang ada, menghitung nilai akumulasi peluang dari setiap kelas, menghitung nilai, menentukan kelas dari kasus baru tersebut. Contoh kasus. Di sini saya menggunakan contoh kasus seleksi calon karyawan. Di sini ada 6 populasi yang masing-masing kriterianya itu ada umur, tinggi badan, status perkawinan. Untuk keterangan, tinggi badan range 1 itu di bawah 164,
range 2, 165 sampai 174, range 3 di atas 175. Kemudian ada calon karyawan baru yang bernama Ricky, umurnya 21 tahun, berarti di atas 20, tinggi badannya 163 cm, untuk tinggi badannya 169 cm, berada di range 2, status perkawinannya belum kawin. Kemudian yang ditanyakan adalah keterangan. Kemudian kita ketahui dulu, hitung kelasnya terlebih dahulu, yaitu total kelas diterima dibagi dengan total populasi, yaitu 4 dibagi 6, hasilnya 0,67. Kemudian untuk tidak itu ada 2, berarti 2 dibagi 6, hasilnya 0,33. Selanjutnya menghitung nilai peluang kasus baru dari setiap hipotesa dengan kelas yang ada. Kita lihat populasi dengan umur di atas 20 dengan keterangan diterima yaitu 2/4. Hasilnya 0,5. Dan untuk umur di atas 20 dengan keterangan tidak diterima yaitu 1/2. Hasilnya 0,5. Kemudian tinggi badan range 2 dengan keterangan diterima yaitu 2/4. Tinggi badan range 2 yaitu yang ini, yang nomor 5 dan 6 dengan keterangan diterima itu ada 2. Dengan total keseluruhan keterangan yang diterima itu ada 4. Jadi 2/4 hasilnya adalah 0,5. Dan untuk tinggi badan dengan range 2 keterangan tidak diterima yaitu 0/2. Hasilnya 0. Untuk status perkawinan yang belum kawin dengan keterangan diterima yaitu 4/4. Dan untuk status belum kawin dengan keterangan tidak diterima yaitu 1/2. Selanjutnya menghitung nilai akumulasi peluang dari setiap kasus. Kita lihat dengan umur di atas 20, tinggi badan range 2, status perkawinan belum kawin, keterangan diterima yaitu 0,5 dikali 0,5 dikali 1, hasilnya
0,25. Untuk ini yang 0,5 dikali 0,5 dikali 1 itu dari yang ini. Yang ini. Kemudian untuk keterangan tidak diterima, umur di atas 20, tinggi badan range 2, status perkawinan belum kawin, keterangan tidak diterima, yaitu 0,5 dikali 0 dikali 0,5 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya menghitung nilai keterangan diterima dikali jadi ini yang hasil perhitungan yang tadi di atas yang akumulasi peluang dari setiap kasus itu dikali dengan keterangan yang diterima yang ini yang 0,67. Dan untuk yang tidak diterima juga sama, yang ini yang 0, hasil perhitungan yang tadi dikali dengan tidak, yang ini yang 0,33. Kemudian selanjutnya menentukan kelas dari kasus baru tersebut. Jadi kesimpulannya, Ricky dengan umur 21 tahun, tinggi badan 169 cm, status perkawinan belum kawin, masuk ke dalam keterangan diterima. Kemudian untuk selanjutnya, teknik clustering dengan algoritma K-means. Clustering atau analisis cluster adalah proses pembentukan kelompok data dari himpunan data yang diketahui. Proses menentukan data-data termasuk ke dalam cluster yang mana. Cluster merupakan proses untuk menentukan kelas-kelas atau taksonomi atau meteorologi atau analisis topologi dari data-data yang ada. Dilihat dari kacamata data mining, clustering bukanlah proses klasifikasi karena dalam proses klasifikasi data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang telah diketahui sebelumnya. Algoritma K-means merupakan model centroid. Model centroid adalah model yang menggunakan centroid untuk membuat cluster. Centroid adalah titik tengah suatu cluster. Centroid berupa nilai. Centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap centroid. Suatu objek data termasuk dalam suatu cluster jika memiliki jarak terpendek terhadap centroid cluster tersebut. Secara umum, algoritma K-means adalah menentukan banyaknya cluster, menentukan centroid, apakah centroidnya berubah. Jika ya, hitung jarak data dari centroid, dan jika tidak, maka selesai. Mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ada data, yaitu 6 data dengan X 100, 40, 30, 90, 65, 25, dan Y 50, 60, 70, 10, 40, dan 35. Pertama, kita tentukan banyaknya klaster. Kita menentukan
Cluster itu dibuat 2 atau K sama dengan 2. Banyak cluster harus lebih kecil daripada banyaknya data. Jadi cluster itu tidak boleh lebih dari banyaknya data. Misal di sini ada 6 data, berarti tidak bisa lebih dari 6 data. Kemudian selanjutnya, hitung jarak dengan cluster. Hitung jarak dengan cluster 1. Untuk menentukan centroid awal, banyak metode yang dapat digunakan. Di sini metode yang digunakan adalah mengambil data dari data sumber secara acak atau random. Untuk pengulangan berikutnya, centroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata data pada setiap cluster. Jika centroid baru berbeda dengan centroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun jika centroid yang baru dihitung sama dengan centroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Menghitung jarak data dengan centroid, ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Di sini kita menggunakan rumus Euclidean distance. Dan untuk hasil perhitungan jarak dari hasil perhitungan di atas ini, yaitu seperti yang ada di dalam tabel ini. Untuk C1-nya nomor 1, untuk C1-nya oke. Dan untuk nomor 2, C2-nya yang oke. Untuk nomor 3 ada di C2 juga. Nomor 4 ada di C1. Nomor 5 C2, nomor 6 C2. Dan untuk centroid pengulangan berikutnya yang ke-1, yaitu C1, XC1 95, XC2 38,75, dan YC1 30, YC2 51,25. Diulang. Untuk centroid pada pengulangan ke-0, yaitu X C1 100, Y C1 50, X C2 40, Y C2 60.
Dan di sini kita menggunakan klaster yang dibuat 2 atau K sama dengan 2. Kemudian kita hitung jarak dengan klaster 1, kemudian jarak dengan klaster 2. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ini ya, dari hasil perhitungan jarak di atas. Hasilnya seperti ini. Dan untuk centroid selanjutnya atau centroid pengulangan ke-1 yaitu XC195, XC2 38,75, YC1 30, YC2 51,25. Kemudian kita hitung lagi jarak dengan klaster 1 dan jarak dengan klaster 2. Kemudian hasil dari perhitungan jaraknya adalah seperti ini. Dan untuk centroid pengulangan yang kedua yaitu XC195, XC2 38,75, YC1 30, YC2 51,25. Sama dengan pengulangan ke-1 tadi. Jadi centroid tidak mengalami perubahan, maka proses clustering selesai. Kemudian selanjutnya itu teknik asosiasi dengan algoritma a priori. Metode asosiasi termasuk salah satu metode dalam data mining yang banyak dipergunakan saat ini. Association rules mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Market basket analysis untuk menemukan keterkaitan antara item-item yang dibeli oleh customer. Dalam metode ini terdapat beberapa teknik yang disebut association rule dengan algoritma a priori. Parameter yaitu support atau nilai penunjang, suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini menentukan apakah suatu item layak untuk dicari confidence tersebut. Misal dari keseluruhan transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan item A dan B dibeli bersamaan. Kemudian confidence, nilai kepastian. Suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua item secara kondisional. Misal seberapa sering item B dibeli jika orang membeli item A. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisis isi keranjang belanja di pasar swalayan. Analisis asosiasi juga sering disebut market basket analysis. Aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk roti, mentega, susu. Support 40%, confidence 50%. Aturan tersebut berarti 50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item tersebut. Dapat diartikan, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Kemudian langkah penyelesaiannya, analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi
item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Rumusnya seperti ini. Kemudian pembentukan aturan asosiatif. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence antara aturan asosiatif. Interesting rule adalah rule di mana support lebih besar atau sama dengan minimum support dan confidence lebih besar atau sama dengan minimum confidence. Kemudian algoritma association rule yaitu algoritma a priori algorithm menentukan frequent item set yaitu dengan set of item sekumpulan item yang mana support lebih besar atau sama dengan minimum support. Subset dari frequent item set harus frequent item. Set pencarian frequent item set mulai dari 1 item sampai dengan n item set. Gunakan frequent item set untuk menghasilkan rule asosiasi. Kemudian contohnya dalam contohnya adalah dalam beberapa transaksi berikut. Itu ada 5 buah transaksi dengan item barang macam-macam yang terdiri dari gula, telur, terigu, margarin, dan baking soda. Dalam transaksi 1 ada terigu, gula, telur. Transaksi 2 terigu, telur. Transaksi 3 terigu, telur. Transaksi 4 terigu, margarin. Transaksi 5 margarin dan baking soda. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel untuk dihitung total masing-masing dari dari item barang ini. Jadi dari 5 transaksi ada 4 transaksi, ada terigu dalam 4 transaksi. Kemudian ada 1 gula dalam 1 transaksi, ada 3 telur dalam 3 transaksi, kemudian ada margarin dalam 2 transaksi, kemudian ada baking soda dalam 1 transaksi. Kemudian kita tentukan minimum support yaitu 0,3 dan confidence 0,8. Kemudian kita tentukan support dan frequent item set. Jadi dalam 5 transaksi itu terigu ada 4 terigu dalam 4 transaksi. Jadi 4/5 yaitu 0,8. Kemudian ada 1 gula dalam 5 transaksi yaitu 1/5 sama dengan 0,2. Kemudian ada telur dalam 3 transaksi dari 5 transaksi yaitu 0,6. Kemudian margarin ada 2 transaksi dari 5 transaksi
yaitu 0,4. Dan baking soda satu transaksi dari 5 transaksi yaitu 0,2. Kemudian karena gula lebih kecil dari minimum support dan baking juga lebih kecil dari minimum support, maka kita eliminasi. Kemudian kita masuk ke sini, yaitu terigu dan telur yang dibeli secara bersamaan yaitu 0,6. Kemudian terigu dan margarin satu transaksi dari 5 transaksi yaitu 0,2, dan telur margarin itu 0 atau tidak ada transaksi. Ya, yang karena ini di bawah minimum support, jadi frekuent item setnya adalah terigu dan telur. Kemudian confidence roti mentega, itu support roti mentega dibagi support roti 0,6 dibagi 0,8 sama dengan 75%. Mentega roti, support mentega roti dibagi support mentega sama dengan 0,6 dibagi 0,6 sama dengan 100%. Kemudian interesting rule. Roti mentega 60% dan 75%. Mentega roti 60% dan 100%. Jadi knowledge-nya adalah roti mentega 60% dari semua transaksi roti dan mentega dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli roti, 70% membeli mentega. Mentega roti, 60% dari semua transaksi mentega dan roti dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli mentega, 100% membeli roti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.